Di antara kisah Nabi Musa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa yang memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Alladzi kataballahu lakum. Yang Allah sebutkan bahwasanya Baitul Maqdis, Palestina, adalah daerah yang Allah berkahi, negeri yang Allah berkahi, yang dahulu Allah berikan kepada Ya'qub, yang mana nama lain dari Ya'qub adalah Israel. Bani Israel, mereka adalah keturunan-keturunan Ya'qub dari anaknya yang berjumlah 12. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Palestina bagi Ya'qub atau Israel. Namun Israel ini, yaitu Ya'qub, pernah meninggalkan Palestina ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri ketahanan pangan di Mesir, yang mana ketika itu rajanya bernama Ar-Rayyan ibnul Walid, yang Allah kisahkan di dalam surat Yusuf, yang sudah kita jelaskan kisahnya panjang lebar pada majlis kita ini. Fasyahid, Palestina, Baitul Maqdis adalah negeri yang Allah wariskan untuk Israel dan keturunannya, yaitu Ya'qub. Namun ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, beliau meninggalkan Palestina dan ikut tinggal di Mesir bersama Yusuf alaihissalam. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang sudah kita ceritakan juga bagaimana beliau mengajak Bani Israel hingga melewati Laut Merah, diikuti oleh Fir'aun, diselamatkan Nabi Musa bersama Bani Israel dan ditenggelamkan Fir'aun, yang sudah kita ceritakan. Ketika itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf. Ini salah satu wasiat Nabi Yusuf, karena beliau menteri di Mesir. Ketika beliau hendak wafat, beliau mengatakan kepada Bani Israel, kalau kalian meninggalkan Mesir, keluar dari Mesir, bawa jasadku dan kuburlah aku di dekat kuburan ayah-ayahku, yaitu Ya'qub, Ishaq dan Ibrahim. Semuanya dikubur di Magharah, di suatu tempat di Baitul Maqdis di Palestina, yang dahulu dibeli oleh Ibrahim ketika mengubur istrinya Sarah. Ini semua kita sudah ceritakan. Dzakarahu man dzakara wa nasiyahu man nasi. Yang ingat-ingat, yang lupa sudah berlalu. Baik, kita kembali kepada perintah Nabi Musa kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Ketika itu Bani Israel mengatakan, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, yang ketika itu Nabi Musa bersama Harun dan juga Yusha' bin Nun, dan juga ada Kalib bin Yohanna. Ini yang kita sudah sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Ketika itu Bani Israel menolak untuk masuk ke Baitul Maqdis. Alasannya adalah inna fiha qauman jabbarin. Karena ketika Israel, Ya'qub dan keturunannya keluar meninggalkan Baitul Maqdis, ternyata Baitul Maqdis dikuasai oleh Al-Amaliqah. Ada suatu qabilah Arabiyah disebut dengan Al-Amaliqah. Mereka ini menguasai Baitul Maqdis, sehingga kata Bani Israel, kami tidak berani masuk karena di dalamnya ada qauman jabbarin, ada kaum yang kuat, kami akan kalah melawan mereka. Padahal Nabi Musa sudah mendapatkan wahyu dari Allah, masuklah kalian, jalani sebabnya, karena Allah sudah menjanjikan kalian yang akan menang. Di sini luar biasa Bani Israel melalui lisan Nabi Musa, Allah wahyukan bahwasanya Bani Israel akan mengalahkan Al-Amaliqah ini
hanya saja mereka harus menjalani sebabnya, mereka harus berperang terlebih dahulu, akan tetapi mereka menolak. Apa ucapan mereka? Qala fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau masuk Baitul Maqdis bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami menunggu di sini saja. Dikarenakan ucapan Bani Israel yang begitu lancang ini, ketika itu Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha' bin Nun dan juga Kalib ibni Yufanna, mereka langsung bersujud kepada Allah, khawatir Allah akan langsung menurunkan azabnya. Ucapan yang begitu berat. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Allah siksa mereka di dunia ini, Allah berikan balasannya. Mereka ini tersesat selama 40 tahun. Mereka putar-putar saja, nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Ini namanya ardut tih. Mereka sesat, nyasar. Mereka keliling-keliling, nggak bisa kembali ke Mesir dan juga tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Ketika hendak keluar dari 40 tahun ini, Ibnu Katsir menukilkan dari sebagian ahli tafsir, tersisa 2 atau 3 tahun sebelum genap 40 tahun. Nabi Musa, sebelumnya Nabi Harun meninggal. 2 tahun setelahnya, yaitu sebelum 2 tahun atau 3 tahun keluar dari 40 tahun ini, Nabi Musa didatangi oleh Malakul Maut yang sudah kita ceritakan. Hanya saja Malakul Maut ketika itu datang bukan dalam wujud sebagai malaikat pencabut nyawa yang dikenali oleh para nabi. Hingga akhirnya Nabi Musa menampar malaikat tersebut hingga matanya buta dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan malaikat tersebut dan kembali kepada Nabi Musa. Singkat cerita, ketika itu Nabi Musa pun dicabut nyawanya, meninggal. Nabi Musa kenapa tidak percaya yang datang sebelumnya adalah malaikat pencabut nyawa atau Malakul Maut? Dia menyangka, menurut Nabi Musa, ini belum sampai ke Baitul Maqdis. Karena mereka terhalangi 40 tahun tersesat, keliling-keliling, tidak bisa kembali ke Mesir, tidak bisa pula masuk ke Baitul Maqdis. Sehingga Nabi Musa menyangka bahwasanya Allah tidak akan mewafatkan ia sampai ke Baitul Maqdis. Makanya ditampar malaikat tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan Nabi Musa hanya menjalani takdir. Karena semua nabi dan rasul tidak ada satupun yang memiliki hak rububiyah, tidak ada satupun yang bisa mengatur alam semesta ini, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki hak pengaturan alam semesta ini. Akan tetapi Allah berikan kepada mereka keistimewaan dengan diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril yang mereka ini wajib diimani dan dibenarkan segala apa yang mereka beritakan. Akhirnya ketika itu malaikat maut kembali kepada Allah, lalu kembali kepada malaikat, kembali kepada Nabi Musa, dan wafatlah Nabi Musa. Dan ini bukan sesuatu yang asing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan pasukan pada tahun 9 Hijriah untuk memerangi Romawi. Karena Allah sudah menjanjikan bahwasanya kaum muslimin akan mengalahkan Persia dan Romawi. Nah, ketika tahun 9 ini beliau mempersiapkan pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Namun pada tahun ke-10, tahun ke-9 disyariatkan haji, dan yang menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji ketika itu adalah Abu Bakar. Pada tahun ke-10 belum sempat untuk menjalankan pasukan Usama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 Hijriah. Kembali dari Hajjatul Wada',
Masuk ke tahun 11 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Belum sempat menaklukkan Romawi. Dan pasukan Usama bin Zaid sudah siap. Sehingga pada ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, beliau langsung menjalankan pasukan Usama bin Zaid. Jadi para nabi terkadang menginginkan sesuatu dari apa yang Allah janjikan, tapi Allah tidak menjamin bahwasanya yang dijanjikan itu pada zaman nabi tersebut. Yang jelas umat dari nabi itu akan sampai kepada apa yang Allah janjikan. Begitu juga yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah sudah menjanjikan bahwasanya Bani Israel akan masuk ke Baitul Maqdis. Kapan? Pada zaman siapa? Allah tidak menjelaskan hal tersebut. Sehingga Nabi Musa ketika didatangi malakul maut, Nabi Musa tidak percaya kalau itulah waktu ia meninggal, karena belum masuk ke Baitul Maqdis. Masih ada 2 tahun untuk keluar dari tahun tersesatnya Bani Israel dikarenakan ucapan yang lancang dari mereka tadi. Akhirnya Nabi Musa pun meninggal. Sehingga ketika itu Nabi Harun yang sebelumnya sudah meninggal, kemudian Nabi Musa 2 tahun setelahnya, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Nah, ini Nabi, kata Ibnu Katsir, disepakati oleh semua ahlul kitab bahwasanya dia adalah seorang Nabi. Nabi dari keturunan Yusuf, karena namanya adalah Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dari keturunan Yusuf bin Yaqub. Yaqub tadi kita sebutkan Bani Israel. Inilah Nabi Yusha bin Nun. Nah, dialah yang menggantikan Nabi Musa untuk melanjutkan apa yang telah Allah janjikan bagi Bani Israel, bahwasanya mereka akan memasuki Baitul Maqdis yang merupakan tanah leluhur mereka, yaitu Yaqub, yang akan diwarisi oleh keturunannya. Akhirnya jalanlah Yusha bin Nun membawa pasukan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Nabi Musa untuk memerangi Al-Amaliqah yang menguasai Baitul Maqdis. Pasukan ini ada 12 pasukan dipimpin oleh 12 tentara, 12 komandan yang merupakan pemimpin dari setiap kabilah Bani Israel. Kita rinci sedikit. 12 kabilah ini masih agak panjang waktunya. Yang pertama adalah Sibtu Robil atau Robin. Jadi anak Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub ada 12. Yang pertama Robin atau Robil. Ini yang paling kakak. Kemudian setelahnya Syam'un. Kemudian Yahuda. Kemudian Lawi. Tapi Lawi ini tidak dibuatkan pasukan sendiri, karena Lawi ini adalah nenek moyangnya Nabi Musa. Musa bin Imran bin Qahith bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Digantikan oleh Misha. Misha ini salah satu dari Bani Israel. Kemudian ada kabilah dari Aisakir. Ini salah satu anak Yaqub. Kemudian ada Usyair. Udah berapa ini? 6. Ada Usyair. Kemudian ada Jad, ada Dan. Kemudian ada kabilahnya Nabi Yusuf, kabilah adiknya Binyamin. Kemudian ada kabilah Naftali, dan ada kabilah Zabulon. Totalnya ada 12 yang telah dipersiapkan Nabi Musa alaihissalam. Ada kabilah Yahuda. Yahuda salah satu anak dari Yaqub. Totalnya ada 12. Semuanya ini sudah dipersiapkan oleh Nabi Musa sebelum ia meninggal. Sehingga ketika Yusha bin Nun yang melanjutkan kepemimpinan untuk membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, beliau membawa pasukan ini sesuai yang telah diatur oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini pasukan yang sangat banyak. Hingga akhirnya setelah 40 tahun berlalu,
barulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka, ditunjuki jalan untuk bisa memasuki Baitul Maqdis. Ketika itu terjadilah peperangan antara Bani Israel dalam komposisi pasukan yang sudah kita sebutkan, yang diatur oleh Nabi Musa, berjumpa dengan Al-Amaliqah. Al-Amaliqah, terjadi perang yang sangat dahsyat. Perang berhari-hari dan berakhir pada hari Jumat, yang ketika itu hampir masuk waktu maghrib, hampir terbenam matahari. Yang ketika itu kalau seandainya mereka masuk waktu maghrib sementara perang belum selesai, maka mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Karena dahulu di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hadal yahud ila yaumil jum'ah fakhtaru li anfusihim as-sabt. Dahulu Allah sebenarnya berikan kesempatan kepada orang-orang Yahud untuk menjadikan hari raya mereka setiap pekannya hari Jumat. Namun mereka memilih hari Sabtu. Kenapa? Alasan mereka, Allah memulai penciptaan alam semesta ini, penciptaan bumi 4 hari, kemudian langit 2 hari, yang totalnya 6 hari. Allah memulainya dengan penciptaan di hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat. 6 hari, iya kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kata Yahud menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka memilih Sabtu. Allah selesai pada hari Jumat, kemudian Allah istirahat pada hari Sabtu. Ini ucapan orang-orang Yahud. Nasallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah. Padahal Allah berfirman di dalam surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Bantahan bagi orang-orang Yahud. Kata Allah, kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan tidak ada sedikit pun rasa capek yang menyentuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikarenakan kekuatan dan kudrah, kemampuan Allah sempurna. Berbeda dengan kekuatan makhluk. Makhluk ketika bekerja energinya menguap, energinya habis, sehingga mereka butuh makan untuk mengembalikan energi. Mereka butuh istirahat untuk mengembalikan energi. Adapun Allah, maka kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak pernah berkurang. Makanya Allah tidak boleh disifati dengan mengantuk atau tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan makan. Allah berfirman di akhir surat Ad-Dariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan mereka rezeki atau memberi makan kepadaku. Kenapa? Allah enggak butuh makan. Yang butuh makan adalah yang energinya habis atau berkurang. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatannya maha sempurna sehingga ia tidak butuh makan dan tidak butuh untuk tidur. Nah, adapun manusia, manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan. Kami jadikan malam untuk mereka beristirahat dan siang untuk mereka mencari nafkah. Baik, ini ucapan Yahud. Mereka mengatakan padahal Allah sudah pilihkan mereka hari Jumat, tapi mereka memilih hari Sabtu. Akhirnya Allah jadikan Sabtu itu kewajiban bagi mereka. Jadi mereka memilih Sabtu, Allah wajibkan bagi mereka untuk Sabtu tidak boleh melakukan apa-apa. Nanti ada konsekuensi di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan tentang ashabus sabt, orang-orang yang Allah laknat di hari Sabtu menjadi kera dan babi. Ini nanti kita ceritakan insya Allah. Kita lanjut dulu. Mereka pun memilih hari Sabtu. Nah, Yusha bin Nun ketika Jumat sore ini
terus berperang dan hampir menang, matahari hampir terbenam. Ini bahaya nih kalau matahari terbenam. Berarti mereka harus beristirahat lagi, menunda perang sampai hari Ahad lagi baru mulai perang. Akhirnya ketika itu Yusha bin Nun mengatakan kepada matahari, "Ya Syams, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Allahumma hbisha alayya qalilan." Wahai matahari, sesungguhnya engkau berjalan karena diperintah oleh Allah, dan aku kesini menaklukkan orang-orang ini juga diperintah oleh Allah. Maka ya Allah, akhirkan sedikit matahari ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syams lam tuakhkhar li ahadin illa li Yusha bin Nun." Matahari ini tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun kecuali untuk Yusha bin Nun. Dan ini di antara keutamaan Nabi Yusha bin Nun. Kalau mau dikatakan itu sebagai mukjizat, itulah mukjizat dari Yusha bin Nun. Akhirnya ditahan sejenak matahari ini. Padahal Nabi SAW pernah berperang dengan orang-orang kafir sampai matahari terbenam, dan beliau salat asar setelah matahari terbenam. Qatalahumullah habasuna an salatil wusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafir dikarenakan kita sibuk memerangi mereka hingga kita telat untuk mengerjakan salat asar. Ini menunjukkan perang yang sangat berkecamuk hingga untuk salat khauf pun susah untuk mengerjakannya. Atau mungkin ketika itu belum disyariatkan salat khauf. Karena kalau salat khauf ada beberapa macamnya, salat ketika perang. Di antaranya kalau perang berkecamuk, maka seorang farijalan au rukbanan, maka boleh dia untuk berperang. Dalam keadaan berperang dia salat, dalam keadaan di atas kendaraannya sambil berjalan berlari dia salat. Ini syariat ketika salat khauf untuk menjaga waktu. Makanya disebutkan oleh para ulama, akadu syurutis salah al-waqt. Syarat salat yang tidak bisa ditolerir adalah waktu. Nah, adapun kiblat dan lain-lain, ini masih ada dalil-dalil yang memalingkannya. Adapun waktu, ini yang paling prioritas dan harus diperhatikan. Hari Sabtu, berkaitan dengan hari Sabtu di agama Yahud, hari Sabtu ini Allah pilihkan menjadi hari suci bagi mereka. Sebelumnya hari Jumat, tapi mereka memilih hari Sabtu hingga Allah menekan, menjadikan mereka wajib untuk memuliakan hari Sabtu. Dan Allah uji, ada satu desa yang berada di antara Madian dan Urdun di dekat Laut Mati, namanya Aila. Iya, ada nama negeri Aila. Nama mobil sama ya. Ya, jangan heran dari beberapa nama mobil memang diambil nama-nama dari bahasa Arab yang unik. Seperti misalnya Aila, ada juga Al-Fard. Pernah dengar Al-Fard? Al-Fard ini salah satu bintang yang ditemukan oleh astronomi Arab, yang ketika mereka para astronom melihat dengan teleskop di langit, bintang itu satu-satunya. Jadi filosofinya mobil yang kita sebutkan tadi Al-Fard, ketika di jalan satu-satunya yang dilihat orang. Fasyahid, negeri tersebut negeri Aila yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf secara rinci, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kita harus paham dulu bahwasanya hari Sabtu Yahudi tidak boleh beramal. Itu menjadi hari suci bagi mereka. Tidak boleh melaut. Pokoknya harus tidak boleh ada kegiatan. Allah uji mereka dari hari Ahad sampai hari Jumat, ikan-ikan di laut sepi. Tapi begitu hari Sabtu, ikan-ikan itu terlihat di atas air berenang-renang. Ujian bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Kita nggak boleh untuk memancing hari Sabtu, tapi ikan yang banyak justru hari Sabtu. Maka mereka meletakkan jala, jaring pada hari Jumat. Nanti mereka ambil pada hari Ahad. Ini ingin menipu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini lebih berat dosanya di sisi Allah daripada orang yang langsung melanggar. Makanya
Al-'inah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil-'inah." Jika kalian melakukan jual beli 'inah. Apa itu jual beli 'inah? Disebutkan oleh para ulama, salah satu bentuk transaksi ribawiyah yang di sini seakan-akan jual beli tapi ternyata hakikatnya adalah riba. Seperti apa itu? Nggak apa-apa ya kita sebutkan. Misalnya ada dua orang, si A dan si B. Si A ini butuh pinjaman duit. Si B kalau minjemin tapi nggak ada profit, kayaknya kurang pas. Tapi kalau misalnya dipinjemin dengan syarat harus ada tambahan ketika dikembalikan, ada faidah, ada keuntungan bagi sang pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Berdasarkan hadis yang dhaif tapi dijadikan oleh kaidah para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Si A ini yang butuh duit lalu mengatakan kepada si B, "Wahai B, jual mobilmu ke saya 80 juta secara cash misalnya, atau secara hutang, dan saya setelah itu saya jual kembali kepada engkau dengan harga yang lebih tinggi, sehingga ada selisih dari harga yang seharusnya. Misalnya ada selisih 20 juta, sehingga harga jual kembalinya adalah 100 juta. Nah seperti ini sama sebenarnya dia meminjam langsung dengan tambahan 20 juta, hanya dijadikan objek mobil tadi sebagai hilah, ingin menipu syariat. Nah yang seperti ini lebih berat hukumannya di sisi Allah daripada orang yang langsung menerkam riba. Ashabus sabt, orang-orang yang menaruh jaring ikan pada hari Jumat, mengambilnya pada hari Ahad, agar hari Sabtu ikan yang datang banyak ini terperangkap di jaring mereka, Allah azab mereka dengan azab yang tidak pernah Allah azab orang-orang sebelumnya. Allah berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt." Wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tentang nenek-nenek moyang mereka dahulu, yang mereka ketahui cerita-cerita dari nenek moyang mereka tentang ashabus sabt, orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hari Sabtu ini, yaitu yang meletakkan jaring dan jala ikan mereka di hari Jumat lalu mengambilnya di hari Ahad. Apa yang Allah lakukan terhadap mereka? Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka yang melanggar ini, jadilah kalian kera-kera yang hina. Di dalam surat Al-A'raf, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sama maknanya, kami jadikan mereka ini kera-kera yang hina. Fasyahid dari sini, azab terhadap mereka ini hampir tidak pernah dilakukan terhadap orang-orang yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa dua kali lipat. Pertama, melanggar hari Sabtu yang mereka dilarang untuk melakukan kegiatan di dalamnya. Yang kedua, mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada Yusha' bin Nun. Setelah Yusha' bin Nun memenangkan peperangan, memimpin Bani Israel pada hari Jumat menjelang maghrib, yang mana tadi kita sudah sebutkan ia meminta kepada Allah agar menahan sejenak matahari, dan Allah izinkan itu. Maka ketika itulah Bani Israel menang terhadap Al-Amaliqah. Mereka pun kembali menempati negeri leluhur mereka, yaitu negeri Baitul Maqdis. Di dalamnya terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sampai sekarang. Makanya jangan heran kalau mereka mengklaim bahwasanya Palestina dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya adalah negeri ayah mereka, Yakub. Karena memang itu sudah ada di perjanjian mereka yang disebutkan As-Safar Ats-Tsalits oleh Ibnu Katsir,
sehingga perjalanan mereka ini dari Mesir adalah kembali ke kampung halaman mereka. Sesampainya di sana, Bani Israel hidup. Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak. Ketika hendak, setelah menang tadi, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah ketika memasuki Baitul Maqdis ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf dan juga dalam surat Al-Baqarah, wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah. Ketika Yusha telah memenangkan peperangan bersama Bani Israel, Allah berfirman kepada Bani Israel, dan ingatlah wahai Muhammad tatkala kami katakan kepada mereka, tinggallah kalian di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, masuklah wadkhulul baba sujjada, masuklah ke dalam Baitul Maqdis ini melalui pintu dalam keadaan bersujud. Yang dimaksud sujud di sini kata Ibnu Abbas ruku'. Masuk dalam keadaan ruku'. Ini ujian dari Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengolok-olok. Mereka masuk dalam keadaan ala astahihim. Mereka masuk dengan sambil duduk, dan kedua kaki mereka, paham ya, maksudnya duduk sambil jalan. Padahal tadi diperintah untuk ruku'. Walaupun di Al-Quran disebutkan dengan sujud, tapi kata Ibnu Abbas masuk dalam keadaan ruku', yaitu ruku' sambil berjalan memasuki pintu Baitul Maqdis. Tapi mereka mengolok-olok dengan berjalan di atas pantat mereka. Kurang ajar nih orang-orang Yahudi. Wa qulu hittah, dan ucapkanlah kalimat hittah, artinya hutta anna khatayana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sebelumnya. Banyak ya yang sudah kita ceritakan, mereka meminta untuk melihat Allah. Allah wafatkan mereka, dibangkitkan lagi ketika Allah turunkan kepada mereka al-man was-salwa, makanan yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun. Mereka mengambilnya secara mudah dan gratis, tapi mereka mengatakan kepada Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid, wahai Musa kami bosan makannya ini terus. Banyak banget kesalahan Bani Israel yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam surat Al-A'raf secara rinci. Ada di ayat-ayat yang lain, tapi tidak ada yang serinci di Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Kata Allah, wa qulu hittah. Ini yang terakhir ujiannya. Wahai Bani Israel, ucapkanlah hittah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang sebelum kami yang sudah banyak melakukan kesalahan. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan hintah ditambahkan nun. Kalau tadi hittah tanpa nun menjadi hintah. Artinya, ya Allah berikan kepada kami fulus, makanan. Iya. Enggak butuh, mereka enggak butuh untuk diampuni dosa-dosanya. Mereka butuhnya makanan. Ini Bani Israel. Kurang apa coba kurang ajarnya Bani Israel? Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih kemenangan, udah tersesat 40 tahun, nggak bisa keluar dari Ardut Tih, nggak bisa balik ke Mesir, nggak bisa masuk Baitul Maqdis. 40 tahun sampai Nabi mereka meninggal. Begitu mereka keluar, mereka harus berperang, Allah menangkan mereka, disuruh sujud, disuruh ruku, masuk nggak mau, disuruh mengatakan hittah, ampuni dosa kami, mereka juga nggak mau. Allahul musta'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa'arsalna 'alaihim rijzan minas sama. Akhirnya kami pun kirimkan kepada mereka ta'un, penyakit wabah yang mematikan kebanyakan dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ta'un ini ar-rijz ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya adalah ta'un, wabah penyakit yang mematikan, yang dulu disebut dengan al-mautul aswad, apa namanya, pembunuh gelap, ya. Karena penyakit virus yang tidak kelihatan oleh mata, tiba-tiba yang mengidap itu langsung meninggal. Dan mungkin kita yang hidup setelah 2019 dan 2021, kita tidak menganggap asing dengan wabah penyakit ta'un ini. Nasallahu alaihi wasallam. Baik.
Ini Bani Israel. Hingga akhirnya tersisa orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, yang masih beriman kepada Yusha' bin Nun. Hingga akhirnya Yusha' bin Nun bersama Bani Israel ini sampai usia beliau 127 tahun. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun bin Afrayim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Inilah kisah dari Yusha' bin Nun. Nah, ini kita selama pembawaan biografi para nabi, para rasul, kita belum pernah buka tanya jawab. Kalau misalnya ada yang ingin tanya jawab, silakan, berkaitan tentang para nabi atau berkaitan tentang hal-hal yang sedang terjadi. Wallahu a'lam. Ada tadi sebelum memulai ta'lim ini menanyakan tentang fenomena yang belum beberapa hari lalu terjadi, tentang ada bom bunuh diri dan adanya seorang ustadz kondang, ustadz viral yang memfatwakan bahwasanya jangan katakan dia mati karena bom bunuh diri, tapi katakan dia mati syahid. Ini fatwa yang menyesatkan. Li'adillah, kita akan bahas seperti apa aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang bom bunuh diri. Pertama, hurmatu nafsil mu'min. Betapa Islam sangat mengagungkan nyawa seorang muslim. Pada hari Arafah, pada Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, "Atadruna ayu yaumin hadha?" Wahai para sahabatku, ketika itu ada minimal 12.000 kaum muslimin, karena pasukan Rasulullah yang datang ketika Fathu Makkah itu saja 10.000. Kemudian yang baru masuk ketika Fathu Makkah ada 2.000. Hajjatul Wada' ini terjadi 2 tahun setelah hal tersebut, jadi lebih dari 12.000. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Atadruna ayu yaumin hadha?" Tahukah kalian hari apa ini? Para sahabat pun terdiam. Kami khawatir Rasulullah akan menamakan hari tersebut dengan hari selainnya. Kata beliau, ini adalah hari Arafah, hari yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Kemudian, atadruna ayu syahrin hadha? Tahukah kalian bulan apa ini? Ini adalah bulan yang Allah haramkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Ketahuilah, harta, nyawa, darah dan kehormatan sesama kalian kaum muslimin haram untuk ditumpahkan, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tempat kalian ini, yaitu Makkah. Makkah haram, artinya haram mulia, tidak boleh dipatahkan dahan-dahan pepohonan yang ada di dalamnya, tidak boleh dikejar hewan buruan yang ada di dalamnya. Ini sebagai bentuk pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, ini hukum asal pada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari hadis al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim." Kalau seandainya dunia ini lenyap beserta isinya, lebih ringan di sisi Allah dari tewasnya, terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Dunia beserta isinya, yang di dalamnya ada Ka'bah, kalau seandainya itu semua hilang, maka lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa kesalahan dan tanpa dosa yang dia lakukan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang membunuh dirinya sendiri. Kata beliau dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah." Dalam riwayat lain, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fi yadihi
yafja'u biha fi butunihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, pedang, pisau atau yang semisalnya, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi ini dan terus membunuh dirinya, diazab dengannya di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim ini, man syariba samman au summan, barang siapa yang meminum racun, udziba bihi yaumal qiyamah, dia akan diazab dengan apa yang dia lakukan, membunuh dirinya sendiri di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taradda minal jabal udziba bihi yaumal qiyamah, barang siapa yang terjun bunuh diri dari gunung, tebing, jembatan atau tempat ketinggian lainnya, maka di hari kiamat kelak dia diazab dengannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, syarh Sahih Al-Imam Muslim Ibni Hajjaj, yang merupakan rujukan kaum muslimin di dalam memahami Sahih Muslim, kata Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i ini, sebagian salaf mengatakan, kenapa dia diazab dengan tindakan yang sama yang dia lakukan? Ini adalah qisas dari Allah, karena dia membunuh dirinya yang tidak berhak dirinya dibunuh walaupun dia sendiri yang melakukannya. Jadi kita harus pahami, jasad kita ini bukan mutlak milik manusia. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Maka ada seorang yang sengaja memotong tangannya, haram. Ada seorang yang sengaja memasukkan racun ke dalam tubuhnya, haram. Sehingga dengan dalil ini para ulama mengharamkan rokok, karena rokok ijma' para ahli medis bahwasanya merokok membunuhmu. Maka dengan dalil ini mereka mengharamkan rokok. Kenapa? Karena seorang manusia dirinya bukan miliknya secara utuh. Dia hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari dirinya ini. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin Allah berfirman, di hari kiamat kelak ditutup mulut-mulut mereka, yang akan berbicara mempersaksikan mereka adalah tangan dan kaki-kaki mereka. Jasad kita ini bukan milik kita secara utuh, dalam hal kita bebas melakukan apa saja. Makanya para ulama mengharamkan jual beli organ tubuh manusia. Menjual ginjal hanya untuk beli iPhone misalnya, haram hukumnya. Maka seorang tidak berhak untuk membunuh dirinya sendiri. Berdasarkan ucapan sebagian ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW menyebutkan dia akan diazab di hari kiamat kelak dengan tindakan seperti dia membunuh dirinya? Ini adalah qisas terhadap dirinya sendiri, karena dirinya sendiri. Maka ini jangan main-main. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, kata ketika itu ada seorang sahabat yang luar biasa ketika berjihad melawan orang-orang kafir. Begitu gagah dia menebas orang-orang kafir, hingga sebagian sahabat mengatakan, hani'an lahul jannah, hani'an lahul jannah, duhai betapa senangnya orang ini, dia akan mendapatkan surga, dia adalah penduduk surga. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, bal huwa min ahlin nar, kalian salah, justru dia adalah penduduk neraka. Sebagian sahabat mulai meragukan, bukankah Nabi SAW sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah tentang hebatnya pahala orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang? Kok bisa-bisanya Rasulullah sendiri yang mengatakan kepada seorang yang gagah berperang di tengah medan jihad ini melawan orang-orang kafir, dia penduduk neraka? Hingga seorang sahabat mengatakan, wallahi la alzamanna, demi Allah aku akan ikuti orang ini untuk membuktikan sabda Nabi SAW. Diikutilah orang tersebut, hingga akhirnya ketika dia menerobos barisan orang-orang kafir, ia terkena tombak atau anak panah, ia pun terjatuh dari kudanya, dari kendaraannya, dan dia tidak tahan untuk menahan sakit dari tusukan tombak atau sayatan pedang atau tancapan anak panah tadi. Ia pun mengambil pedangnya, meletakkan pegangan pedangnya di bawah,
kemudian mata pedangnya ke atas dan dia menjatuhkan dirinya, membunuh dirinya sendiri. Lalu sahabat ini langsung datang, asyhadu annaka Rasulullah, wahai Muhammad, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Wa madzak? Rasulullah pun bertanya, karena tidak menyadari sahabat ini ternyata mengikuti orang yang Nabi SAW mengatakan dia penduduk neraka. Kata sahabat ini, orang yang tadi engkau katakan dia penduduk neraka, padahal begitu gagah dia berperang, dan orang-orang mengatakan hani'an lahul jannah, duhai betapa senangnya dia akan mendapatkan surga, ternyata dia membunuh dirinya sendiri ya Rasulullah. Maka hukum bunuh diri bukan bagian dari Islam. Bunuh diri bukan bagian dari Islam. Ini adalah haram. Dan kalau kita bertanya kenapa mereka berani melakukan pengeboman padahal di negeri kaum muslimin, ini idza tabayyana as-sabab atau idza ulima as-sabab zalal ajab. Kalau kita mengetahui sebab, akan hilang keheranan kita. Jangankan zaman kita, Pak, zamannya manusia terbaik Ali bin Abi Thalib, ada seorang yang bernama Abdurrahman ibni Muljim al-Muradi membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang mengimami salat subuh. Bayangkan Ali bin Abi Thalib yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikutin yang sana ya, ashqal awwalina wal akhirin, manusia yang paling binasa. Pertama adalah Uhaimiru Thamud yang membunuh onta Nabi Saleh. Wa ashqal akhirin, dan manusia terakhir yang paling binasa, man darabaka fi hadha ya Ali, siapa yang membunuhmu wahai Ali? Dia adalah Abdurrahman bin Muljim al-Muradi. Ketika Abdurrahman bin Muljim ini membunuh Ali bin Abi Thalib, ada seorang yang bernama Imran ibn Hittan justru memuji Abdurrahman bin Muljim dengan mengatakan dua bait syair, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsy ridwana wa inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Imran ibn Hittan ini memuji Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, duhai tusukan pedang dari seorang yang bertakwa kepada Allah, tidaklah dia menginginkan dengan tusukan pedang tersebut melainkan untuk sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika aku mengingatnya, aku pun meyakini bahwasanya dia adalah manusia yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dibantah oleh salah seorang ulama salaf, bal darbatun min syaqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsy khusrana wa inni la adhkuruhu fa ahsib wa inni la adhkuruhu yawman fa ahsib ashqal bariyati indallahi mizana. Berkata ulama salaf ini, justru sebaliknya, itu adalah tusukan pedang dari seorang yang paling binasa, dan yang paling binasa tidaklah dia melakukannya melainkan untuk mendapatkan kebinasaan yang tidak ada bandingannya. Dan ketika aku mengingatnya, aku pun yakin dia adalah manusia yang paling celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala membagi orang kafir menjadi 4 jenis. Dari 4 jenis ini hanya 3 atau hanya 1 yang boleh dibunuh, yang 3 haram darahnya untuk ditumpahkan. Ini kita akan jelaskan, kemudian kita akan bandingkan dengan dampak yang dilakukan oleh para teroris yang melakukan peledakan di negeri kaum muslimin, yang mana mereka membunuh kaum muslimin. Orang kafir saja dari 3 jenis tadi tidak boleh dibunuh, lalu bagaimana dengan orang muslim yang kita sudah sebutkan hadis-hadis yang mengagungkan betapa besar seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan membunuhnya adalah dosa yang sangat berat. Kita akan sebutkan 4 jenis orang kafir di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kafirun dhinmi, yaitu seorang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, di bawah pemerintahan kaum muslimin, yang tunduk di bawah hukum pemerintah kaum muslimin. Mereka ini disebut kafirun dhinmi. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah, qatilul ladzina
la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Yang mereka ini hidup di negeri kaum muslimin dan sebagai jaminan aman dan keselamatan untuk mereka, mereka ini wajib membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Ini jenis orang kafir yang pertama, yang disebut dengan kafirun zimmi, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah. Siapa saja yang membunuh orang kafir zimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Ini kita akan jelaskan dulu betapa orang kafir saja tidak sembarang untuk dibunuh. Lalu bagaimana dengan peledakan yang menjadikan kaum muslimin sebagai korbannya? Nasallahu alaihi wasallam. Jenis orang kafir yang kedua adalah kafir musta'min. Seorang kafir di negeri lain yang antara pemerintah kita dengan pemerintahnya ada perang misalnya, tapi orang ini masuk ke negeri kaum muslimin meminta keamanan dari salah seorang muslim. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada seorang musyrik datang untuk meminta perlindungan keamanan kepadamu, tinggal bertetangga denganmu, maka berikan jaminan keamanan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna zimmatun wahida. Kaum muslimin itu memiliki satu jaminan, yas'a ilaiha adnahum, yang kalau seandainya ada muslim yang menurut kacamata manusia paling rendah dari tingkatan kaum muslimin telah memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir dari negeri luar, maka seluruh kaum muslimin wajib memberikan keamanan kepada seorang kafir dari negeri luar tadi yang diberikan keamanannya oleh muslim, walaupun yang paling terendah kelasnya menurut mata mereka. Ini jenis kafir yang kedua yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Jenis kafir yang ketiga Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah. Semua yang kita sebutkan ini ada di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, yang ketiga ini adalah kafir mu'ahad, illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Atau di dalam surat An-Nisa juga disinggung, wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, ini keduanya menunjukkan ada negeri lain, mereka kafir dan negeri kita muslim, tetapi sesama pemerintahnya melakukan gencatan senjata, perjanjian damai seperti yang dilakukan Rasulullah dengan kufar Quraisy yang dipimpin oleh Suhair bin Amr dalam melakukan perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, ini tidak boleh saling perang, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Ini tiga jenis kafir haram ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya. Yang Allah bolehkan hanya satu. Kapan itu? Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kalian sudah berhadapan dengan orang kafir, jangan ada yang mundur. Bismillah. Wa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian telah menemui orang kafir di medan perang di hadapan kalian, bismillah, perangi mereka. Nah, ini yang boleh dibunuh dari jenis kafir hanya satu. Yang tiganya ini haram untuk dibunuh. Yang boleh dibunuh ini ketika sudah di medan perang. Kalaupun dia kafir, bukan zimmi, bukan mu'ahad, bukan juga musta'min, dia tawanan kaum muslimin, tidak mutlak harus dibunuh juga. Imma mannan wa imma fidaan. Bisa dilepaskan begitu saja dan bisa difida, ditebus dengan jaminan. Artinya untuk menghilangkan nyawa manusia
Tidak segampang itu. Kalau seandainya kafir saja yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala benci karena mereka memerangi Allah dan Rasulnya, Allah masih rinci yang mana yang boleh dibunuh, yang mana tidak dibunuh. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang menjadi korban pengeboman? Nasallahu alaihi. Bagaimana orang seperti ini menemui Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak? Ada yang namanya qisas. Ketika kaum muslimin berhasil melewati sirat, wa ma adrakum as-sirat, sirat yang sangat berat untuk melewatinya. Ketika seorang sudah lewat, misalnya berhasil dia lewat, mereka akan terhenti pada suatu tempat yang namanya qantarah. Di qantarah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi aqidah ahli sunnah wal jamaah, disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, tidak ada seorang pun dari penduduk surga yang bisa masuk surga sementara masih ada hak manusia yang belum ia tunaikan dan harus ia kembalikan, dan itulah yang disebut dengan qisas. Jangan main-main dengan darah, dengan harta kaum muslimin. Bahkan orang kafir pun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal yang mengutus ke Yaman, wattaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah dari doa orang yang dizalimi, karena antara doa orang tersebut dengan Allah tidak ada penghalang. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa in kana kafira, berhati-hatilah dari doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir, karena tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Karena orang kafir ini manusia, ciptaan Allah. Sifat yang menghalangi mereka, menjauhkan mereka dari Allah hanyalah kekufuran. Dan ketika kekufuran ini hilang dari mereka, maka mereka menjadi hukumnya fi a'rabil muslimin, hukumnya sama dengan kaum muslimin secara umum. Maka berhati-hati dengan yang namanya darah manusia, darah orang kafir, apalagi darah seorang muslim. Maka yang dilakukan teroris, pengeboman-pengeboman di negeri kaum muslimin, bukan di negeri kita. Di negeri kita mungkin mereka menganggap hukumnya taghut, hukumnya demokrasi, tidak mengamalkan hudud. Tapi ketika di negeri yang mengamalkan penegakan hudud juga, yang mencuri dipotong tangannya, yang membunuh tanpa hak diqisas, yang berzina dirajam, seperti di Arab Saudi, ternyata mereka juga melakukan pengeboman. Jadi ada apa dengan mereka ini? Ini mereka orang-orang yang nasallahu alaihi, mereka menggunakan ayat-ayat Allah yang untuk orang kafir untuk membunuh kaum muslimin. Dan mereka ini cikal bakalnya 3 menit lagi, cikal bakalnya pada perang Hunain. Ketika perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah. Jadi perang Hunain itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah, bulan Syawal, yang mana bulan Ramadannya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Perang Hunain ini kaum muslimin menang melawan Hawazin yang membawa seluruh harta istri-istri dan anak mereka supaya tidak ada yang lari. Dibawa semua, sehingga harta ghanimah, harta rampasan perang sangat banyak. Dan Fathu Makkah banyak dari orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Rasulullah pun mengutamakan mereka diberikan ghanimah, diberikan harta rampasan perang agar hati mereka lembut. Tiba-tiba ada yang mengatakan, i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuatlah adil, karena pembagian yang kau lakukan pembagian yang tidak adil. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, in lam a'dil fama ya'dil ba'di. Kalau seandainya aku Rasulullah tidak berbuat adil, maka siapakah yang adil setelahku? Hanya kan pembagiannya menurut kacamata siapa? Kalian orang-orang Ansor, kalian sudah mendapatkan keimanan yang lebih baik dari harta. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam pada Fathu Makkah, beberapa 1 bulan sebelumnya, mereka masih memiliki kelemahan, sehingga Rasulullah ingin melembutkan dan menguatkan hati mereka terhadap Islam, bahwasanya ketika mereka masuk Islam tidak berkurang dari dunia mereka. Ini yang diinginkan Rasulullah. Tapi apa kata orang tersebut? Berbuat adillah. Kata Rasulullah, saya khruj min dhi'di hadzal rajul, akan keluar dari pemikiran dari orang ini manusia-manusia yang mereka mengerjakan sholat,
Banyak sholat yang mereka kerjakan, mereka puasa, mereka membaca Al-Quran, mengalahkan bacaan kalian. Akan tetapi mereka melafadzkan Al-Quran, membaca Al-Quran hanya di lisan saja, tidak melewati kerongkongan mereka. La yujawizu taraqiyahum. Artinya apa? Mereka hanya memahami bacaan saja, tidak melewati kerongkongan, tidak dipahami dengan hati mereka. Nah, berhati-hatilah dengan kelompok seperti ini. Pemikirannya terus ada, orang-orangnya mati. Imran ibn Hittan yang kita sudah sebutkan tadi mati. Dan satu ciri mereka disebutkan Ibn Abbas ketika munaqashah, mendebat mereka ini, laisa fikum minhum ahad. Wahai orang-orang Khawarij yang ingin memerangi Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kalian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan pemikiran Khawarij ini salah satu cirinya adalah menyimpang dari pemahaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin melindungi generasi muda kita dari pemikiran radikal dan ekstrim ini, menjauhkan pemikiran cara berpikir mereka dari pemikiran teroris, maka ajarkan mereka akidah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Khawarij ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu ciri mereka, laisa fikum minhum ahad. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang berada di barisan kalian. Semoga ini menjadi pencerahan bagi jamaah yang hadir dan kaum muslimin yang mendengarnya, bahwasanya fatwa yang menyebutkan bahwasanya mati bom bunuh diri, mati syahid adalah fatwa yang menyesatkan. Karena bom bunuh diri sendiri, seorang membunuh dirinya hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Dan kalau seandainya yang terbunuh seorang muslim, maka lebih besar lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nas jami'a. Siapa saja yang membunuh satu orang tanpa sebab yang dibenarkan, seakan-akan dia sudah membunuh seluruh manusia. Betapa besarnya dosa ini. Na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah untuk menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga generasi muda kita dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena luar biasa generasi muda kita, ketika tidak diajarkan sahabat Nabi, dicuci sedikit otaknya. Apalagi mereka yang sudah putus asa, sampai ada yang dikenal waktu itu dengan penganten. Jadi ayo kamu mau jadi penganten, lakukan bom, nanti langsung disambut oleh bom bunuh diri, langsung disambut oleh bidadari. Kalau memang seperti itu, kenapa yang mencuci otak ini bukan dia yang melakukan? Kan ada sesuatu yang salah. Semua kita ingin masuk surga. Semua kita kalau seandainya ada jihad, kita ingin terjun. Kita ingin terjun. Ketika Abu Ubaidah bin al-Jarrah pada perang Mu'tah, yang ketika itu kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit, yang ada Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Mereka ini menjadi pemimpin. Ketika melihat Rum yang ratusan ribu, mereka hanya ribuan, mereka pun ingin kembali. Apa kata Abu Ubaidah bin al-Jarrah? Apakah kalian akan pulang berlari dari sesuatu yang menjadi cita-cita kita? Apa itu? Mati syahid. Yang seperti ini orang tuh justru berlomba-lomba. Tapi kenapa dia ketika dia katakan mencuci otak anak muda, kalau anda melakukan bom bunuh diri, mati, langsung jadi pengantin, disambut 70 bidadari, perawan semua. Luar biasa. Wa kawa'iba atraba, jangan tanya tentang kemolekan tubuhnya. Oh gitu ya? Lah kenapa dia nggak maju sendiri? Karena ada yang salah dengan cara berpikirnya. Maka anak-anak muda kaum muslimin, mari kita ajarkan kepada kaum muslimin akidah para sahabat. Jika pemerintah negeri ini menginginkan bagaimana cara melakukan deradikalisasi, maka ajarkan kaum muslimin akidah sahabat berdasarkan ucapan Ibn Abbas, laisa fikum minhum ahad. Tidak ada seorang pun, wahai para teroris yang ingin memerangi Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang pun di antara kalian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mengokohkan kita di atas akidah dan manhaj sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewafatkan kita dan kaum muslimin di atasnya. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.